warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semuanya di dalam majelis kebaikan, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita pagi hari ini, sehingga kita yang hadir diterima amal solehnya dan juga diberikan pemahaman ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala usdawuh sapa Abdullah bin Amr kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah, Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Rawahu Nasa'i wa sahhahahul Hakim. Allahumma duh Gusti Allah, inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan min ghalabatid daini saking kalindie utang, wa ghalabatil aduwi lan
saking oleh ngalahaken ngalahaken musuh ing ingsun. Wa syamatatil a'da'i lan sampaine khabar kang ala maring musuh. Rawahun Nasa'iyu wa sahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan doa sebagai berikut. Doa yang ma'thur, doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya doa Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da. Yaitu doa meminta perlindungan dari 3 hal. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari ghalabatid dain. Ghalabatid dain itu ya istilahnya itu terlindih oleh hutang. Terlindih oleh hutang itu artinya terbelit oleh hutang. Banyak hutangnya yang dia tidak mampu untuk membayarnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berat bagi kita, bagi manusia, apabila seseorang itu memiliki hutang yang sampai membelit dirinya. Bahwa setiap orang punya hutang, itu memang kebanyakan orang itu punya hutang. Enggak semua orang, tetapi kebanyakan kita punya hutang. Ada yang hutangnya sedikit, ada hutangnya banyak, ada hutangnya yang sangat banyak, ada seseorang yang terbelit oleh hutang. Di sana punya hutang, di sini punya hutang, kepada si fulan punya hutang, kepada si fulan punya hutang. Di mana-mana dia memiliki hutang. Dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Ini namanya orang yang terbelit oleh hutang, ghalabatid dain. Dan itu sesuatu hal yang sangat berat bagi seseorang. Sebagian orang sampai dia bunuh diri karena terbelit oleh hutang. Sebagian orang sampai dia mencuri, sampai dia merampok dan sebagainya karena terbelit oleh hutang. Apalagi kalau ditagih-tagih terus oleh yang punya hutang. Artinya orang yang dia hutangi. Itu kalau sudah menagih terus, apalagi nagihnya dengan cara yang kasar dan bertubi-tubi, maka itu bisa menjadikan seseorang itu stres. Maka dalam berhutang itu kita harus memperhatikan kondisi kita. Pertama, jangan sampai kita berhutang yang mengandung unsur riba. Itu betul-betul harus dijauhi. Yaitu setiap hutang yang menarik keuntungan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang dengan menarik kemanfaatan itu adalah riba. Jangan sampai kita hutang yang orang itu, yang kita hutangi, itu menarik manfaat dari kita. Misalnya yang kita hutang, misalnya berapa? 1 juta, itu menjadi 1,5 juta misalnya. Atau kalau kita tidak mampu untuk membayarnya, maka akan dilipat gandakan. Ini namanya ribal qard. Kita harus menjauhi hutang uang dengan ada unsur riba, karena ini sangat membahayakan seseorang, karena dia bisa terbelit hutang di sini, karena hutangnya bisa terus bertambah sementara dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Yang kedua, kalau kita berhutang,
maka kita harus melihat kondisi keuangan kita. Mampu enggak kita untuk membayar hutang itu? Jika secara zahir kita enggak mampu untuk membayar hutang, maka enggak usah hutang. Atau kita hutang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita zahirnya, kalau saya hutang 100.000, saya bisa untuk membayarnya karena penghasilan saya itu lebih dari 100.000 misalnya, maka hutang silahkan. Tapi kalau seseorang misalnya dia penghasilannya saja tidak sampai 1 juta satu bulan, tetapi dia hutang 2 juta misalnya kepada orang lain, maka di sini akan dia akan terancam, dia akan terbelit hutang, dia nggak akan mampu untuk membayar hutang tersebut. Maka dia jangan berhutang dengan jumlah seperti itu. Jadi harus menyesuaikan seseorang dengan kondisi penghasilan dia untuk berapa dia berhutang kepada orang lain di saat dia membutuhkan. Kemudian apabila seseorang memang tidak mampu untuk membayar hutang, maka jangan membayar hutang. Tidak mampu untuk berhutang, atau artinya tidak mampu membayar hutang, maka jangan berhutang. Hukumnya haram apabila dia tidak memberitahukan kepada orang yang dihutang. Misalnya dia nggak punya penghasilan sama sekali. Kemudian dia hutang kepada seseorang tanpa memberitahu orang yang dihutangi bahwa dia nggak punya penghasilan untuk bisa membayar hutang. Maka hukum dia berhutang itu haram kecuali apabila dia memberitahukan kepada orang yang dihutangi. Misalnya dia mengatakan kepada orang yang dihutangi, Pak, saya bisa hutang uang, tapi saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa bayar hutang, entah kapan saya bisa bayarnya. Yang jelas secara zahir, mungkin 1 tahun ini saya nggak bisa bayar hutang itu. Jika dia tahu kondisi kita yang kemungkinan bisa bayar itu kecil, tetapi dia masih mau menghutangi, tidak masalah. Tetapi kalau diam-diam, kita nggak punya penghasilan sama sekali, kemudian kita tahu kita nggak bisa membayar hutang itu, tetapi kita tetap berhutang, maka kita jatuh pada perbuatan yang diharamkan. Maka berdosa dia melakukan itu. Kenapa? Karena dia sendiri nanti akan terbelit hutang, kemudian dia akan merugikan orang lain karena dia nggak mampu membayar hutangnya kepada orang tersebut. Ini hal yang perlu kita perhatikan karena ini masalah kehidupan sehari-hari yang banyak menimpa kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang sulit untuk bisa lepas dari hutang, tetapi tetap harus memperhatikan. Pertama, jangan sampai hutang yang mengandung unsur riba. Yang kedua, kita harus melihat pada kondisi diri kita. Dari sisi jumlah yang kita hutang harus sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kita. Kemudian yang ketiga, jika kita nggak mampu untuk membayar hutang, sementara kita membutuhkan uang misalnya, kita harus memberitahukan kepada orang yang dihutangi tentang kondisi kita tersebut. Nah, ini dalam rangka untuk menghindari ghalabatud dain, terbelitnya kita oleh hutang yang bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal dalam kehidupan kita. Sebagian orang itu sampai kemudian stres, gila, bunuh diri dan sebagainya karena masalah hutang. Kemudian kalau kita yang dihutangi, apabila orang yang berhutang kepada kita, ini etikanya, itu tidak mampu untuk membayar hutangnya atau belum mampu untuk membayar hutangnya kepada kita, maka hendaknya kita itu memberikan toleransi kepada dia dengan mengatakan, ya udah, kalau memang kamu nggak mampu untuk membayarnya sekarang, kamu bisa membayarnya bulan depan misalnya.
Itu namanya memberikan toleransi. Itu hukumnya juga wajib. Nah, kita memberikan toleransi terhadap orang yang tidak mampu membayar hutang kepada kita. Dengan catatan dia memang betul-betul tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Tapi kalau orang itu sebenarnya mampu untuk membayarnya, tetapi dia nggak mau membayarnya, nah, yang seperti ini tidak perlu diberi toleransi. Karena orang itu berarti telah melakukan dosa matlul ghani. Dia menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia sudah mampu untuk membayarnya. Nah, dia berdosa karena melakukan dosa matlul ghani. Nah, menunda-nunda pembayaran hutang ketika seseorang sudah mampu. Kita jangan membantu dia untuk melakukan dosa. Nah, kita minta hutang yang dia sudah mampu untuk membayarkannya. Meskipun kita tidak membutuhkan uang itu sekarang, tetapi karena dia itu memiliki tabiat yang buruk, yang itu bisa menjadi kebiasaan dia, perbuatan dosa matlul ghani itu, maka kita bertindak tegas terhadap orang yang semacam itu. Nah, jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari ghalabatud dain, karena ini sesuatu hal yang sangat berat. Nah, bisa hancur. Nah, sebuah keluarga itu bisa hancur jika sudah terbelit hutang. Nah, anaknya bisa tidak terurus pendidikannya, kemudian suami istri bisa bercerai dan sebagainya apabila tidak waspada, kemudian dalam berhutang sehingga seseorang terbelit dalam masalah hutang ini. Kemudian yang kedua, wa ghalabatil adu. Wa ghalabatil adu artinya Rasulullah meminta perlindungan dari bisa dikalahkan oleh musuhnya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kalah dari musuhnya. Nah, dalam peperangan yang terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta, itu nggak ada peperangan yang Rasulullah itu kalah. Dari awal sampai akhir Rasulullah pernah berperang, itu tidak pernah kalah. Termasuk dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ketika itu tidak kalah. Karena ada yang memberikan image bahwa dalam perang Uhud umat Islam itu kalah. Rasulullah itu kalah dalam perang. Yang sebenarnya tidak. Yang benar bahwa dalam perang Uhud Rasulullah itu mendapatkan kemenangan, hanya saja dari pihak umat Islam itu banyak yang gugur syahid. Nah, ada 70 sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud, termasuk paman mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyiduna Hamzah. Itu wafat dalam perang Uhud itu. Karena keteledoran dari sebagian sahabat yang tidak mengikuti instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian umat Islam banyak yang menjadi korban dalam peperangan Uhud tersebut. Tetapi pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu bisa memenangkan peperangan tersebut. Rasulullah meminta perlindungan agar tidak kalah tidak kalah dari musuhnya. Ghalabatil adu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berlindung dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da itu maksudnya apabila musuh itu mengetahui sesuatu yang terjadi pada diri Nabi, maka kemudian jangan sampai beritanya itu sampai kepada mereka. Nah, karena musuh itu kan senantiasa cari berita tentang musuhnya. Nah, kalau musuh kita berarti akan selalu mencari berita tentang kita.
untuk mencari celah, bisa nanti mengalahkan kita, mencari kelemahan kita. Sehingga dalam dunia nyata itu ada biasanya dalam militer itu ada yang disebut dengan spion atau mata-mata untuk mencari informasi-informasi terkait dengan musuh agar dia bisa mengatur strategi untuk nanti mengalahkan musuhnya. Nah, yang dimaksud di sini wasyamatatil a'da, apabila ada sesuatu berita tentang Nabi dan para sahabat, jangan sampai berita itu bisa sampai kepada musuh sehingga musuh bisa mengatur strategi untuk mengalahkan beliau. Ini 3 hal, beliau berlindung dari 3 hal ini. Nah, silahkan kita bisa mengamalkan doa ini. Kita baca setiap hari habis sholat misalnya, maka dipersilahkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a wasngrungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulan ing wong lanang yaqulu ngucap sapa rajul. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala, faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala, yakti teman-teman wis nyuwun Allah sapa rajul Allah ing Allah bismihi kelawan asmane Gusti Allah alladzi kang idza suila tatkalane den jalui sapa Allah bihi kelawan ismihi a'ta mongko paring sapa Allah. Wa idza du'iya lan tatkalane den jalui atau den dungani bihi kelawan ismihi ajaba mongko ngijabai sapa Allah. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa. Jadi ada seseorang yang berdoa, Rasulullah mendengarnya. Doanya bagaimana? Yang dipanjatkan oleh laki-laki itu, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bi anni, dengan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali hanya engkau. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini beliau berdoa kepada Allah dengan kemudian menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah al-ahad, as-samad itu adalah nama Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Beliau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah itu yang ada di dalam suratul Ikhlas. Al-Ahad kita tahu maknanya apa? Ada sebagian ulama menafsirkannya Al-Ahad alladzi la yaqbalu linqisam, artinya laisa jisman, zat yang tidak menerima untuk dibagi-bagi. Artinya Allah itu bukan jisim. Karena sesuatu yang bisa dibagi-bagi itu namanya jisim.
Allah ahad artinya yang tidak menerima dibagi, berarti Allah itu bukan jisim. Sebagian ulama yang lainnya menafsirkan al-ahad dengan makna yang sama dengan al-wahid, yaitu alladzi la syarikalah, zat yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya. Itu makna yang kedua dari al-ahad. As-samad artinya zat yang segala sesuatu selainnya pasti membutuhkan kepadanya. Itu as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya dia bukan asal dari sesuatu yang lain dan dia bukan cabang dari sesuatu yang lainnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyamainya, tidak ada seorang pun yang menandingi, yang menduainya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluknya. Allah yang telah menciptakan malaikat tidak serupa dengan malaikat. Allah yang telah menciptakan manusia tidak serupa dengan manusia. Allah yang telah menciptakan semua makhluk ini tidak serupa dengan makhluk ini. Sehingga Allah itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Tidak disifati dengan memiliki bentuk, ukuran, tidak disifati dengan memiliki anggota badan, tidak disifati dengan berada pada tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Seorang laki-laki didengar oleh Nabi, dia berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang ada dalam suratul Ikhlas ini. Ketika Rasulullah mendengar itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini sudah meminta kepada Allah dengan namanya, dengan nama Allah yang apabila Allah dimintai sesuatu dengan menyebut nama itu, maka Allah pasti akan memberi dia. Apa yang dia minta akan dikasih. Dan apabila dia berdoa dengan doa itu, maka doanya Allah akan mengabulkannya. Nah, ini yang disebut Ismullah Al-A'zam. Jadi kalau secara jumlah, dalam sebuah jumlah, maka Ismullahul A'zam itu adalah ini, yaitu Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kalau mufrad, maka Ismullah Al-A'zam itu adalah lafzul jalalah. Allah itu adalah Ismullah Al-A'zam. Nah, Allah berzikir dengan Ismullah Al-A'zam. Untuk dalam sebuah kalimat, maka Ismullah Al-A'zam yang apabila seseorang berdoa dengan menyebut itu, maka Allah akan mengabulkan doanya adalah yang ini, yaitu apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang ada dalam suratul Ikhlas. Dikatakan di sini, la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan kita pakai Ismullah Al-A'zam kalau kita ingin doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bisa membacanya, membaca dengan ini. Jadi kalau kita berdoa misalnya kita baca ini dulu, kita baca dulu ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu anta asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang lainnya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asbaha tatkalane isuk sapa Kanjeng Nabi yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma duh Gusti Allah bika kelawan panjenengan asbahna isuk sapa kita. Wa bika lan kelawan panjenengan amsayna sore-sore sapa kita. Wa bika lan kelawan panjenengan nahya urip sapa kita. Wa bika lan kelawan panjenengan namutu mati sapa kita. Wa ilaika lan maring panjenengan an-nusyuru kebangkitan. Wa idza amsalan tatkalane sore qala mithla dzalika qala ngucap sapa Kanjeng Nabi mithla dzalika ing padane mangkono-mangkono donga illa annahu kejaba sak temene kelakuan qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur diganti wa ilaikal masir akhrajahul arba'ah. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Itu kalau pagi. Kalau sore, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Itu kalau sore. Wa ilaikan nusyur diganti wa ilaikal masir. Dari sisi makna an-nusyur dan al-masir itu sangat dekat, hampir sama, maknanya hampir sama. An-nusyur itu artinya al-ba'tsu. Al-ba'tsu artinya apa? Khurujul mauta minal kubur ba'da i'adatil jasad alladhi akalahu turab in kana minal ajsadil lati akalahat turab. Al-ba'tsu artinya keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur setelah jasad-jasad yang sudah dimakan oleh tanah itu dikembalikan kembali seperti asalnya, kemudian dibangkitkan dari dalam kuburnya. Itu jika jasadnya hancur oleh tanah. Jika jasadnya masih utuh, maka dia dibangkitkan, seseorang dibangkitkan dari kuburnya dengan jasad yang masih utuh tersebut. Itu yang dimaksud dengan an-nusyur, al-ba'tsu. Sedangkan al-masir artinya adalah tempat kembali untuk nanti dihisab. Karena manusia nanti pada setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, an-nafkhah ats-tsaniyah, manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya untuk apa? Untuk kemudian menjalankan hisab. Nah, untuk al-masir itu artinya dia dikembalikan untuk hisab. Ilaihi artinya kepada Allah untuk dihisab. Nah, untuk dia dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dilakukan. Semua amal perbuatan yang pernah dilakukannya berupa perbuatan, berupa ucapan, bahkan termasuk perbuatan hati, semuanya akan ditampakkan, diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya. Itu wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau sore wa ilaikal masir. Tapi kalimat awalnya itu sama. Nah, kalimat awalnya sama, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur.
Kemudian yang akhir kalau sore wa ilaikal masir. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana ono qala wis dawuh sapa Anas bin Malik kana ono apa aktsaru du'ai Rasulillah akeh-akeh tungane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling banyak kita baca juga karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap habis sholat kita juga pasti membacanya. Ini yang paling kita hafal, yang paling kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya saja sebagian orang itu salah memahami doa ini. Apa maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikanlah atau datangkan kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan juga. Wa qina, dan jagalah kami dari azab neraka. Apa yang dimaksud fid dunya hasanah? Baik di dunia. Yang dimaksud itu bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, artinya dia kaya raya di dunia ini. Kemudian dia pokoknya dari urusan-urusan duniawi. Bukan berarti kesenangan di dunia ini. Karena di dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat yang berisi musibah dan bala. Nggak ada kesenangan yang abadi di dunia ini dan tidak ada kesusahan yang abadi. Semuanya itu akan berakhir. Di akhirat, kesenangan abadi itu di dalam surga. Dan celaka yang abadi itu adalah di dalam neraka. Isi dunia itu ya ada musibah, ada nikmat yang semuanya bersifat temporer, bersifat sementara. Nah, apa makna di dunia itu hasanah? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah fi'lul khair. Artinya at-ta'ah. Artinya ya Allah, jadikanlah aku di dunia ini orang-orang yang taat kepada Allah. Di dunia baik, di dunia itu baik, hasanah. Artinya di dunia ini Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat. Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari ketaatan yang kita lakukan di dunia. Ketika di dunia kita diberikan kebaikan, yaitu berupa kita bisa beramal kebaikan, beramal soleh, nanti di akhirat diberi kebaikan, yaitu dengan diberikan pahala atas amal soleh, amal ketaatan yang dilakukan di dunia. Itu yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Meskipun dalam hal ini memang ada penafsiran yang lain, penafsiran yang lainnya. Misalnya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya zaujatan sholihah. Wa fil akhirati hasanah, artinya zaujatan sholihah. Jadi baik di dunia apabila seseorang memiliki istri yang sholihah. Di akhirat juga demikian, dia memiliki istri yang sholihah. Itu Sayyidina Ali yang menafsirkannya seperti itu. Dan ini doa ini ada di dalam Al-Quran juga, sehingga kita hendaknya juga membacanya.
Nah, membaca doa ini. Orang menyebutnya dengan sebutan doa sapu jagat, tapi ini enggak ada dalilnya. Apa artinya enggak ada istilah seperti itu dalam syarak secara langsung. Nah, jadi artinya sudah mencakup banyak kebaikan ketika seseorang berdoa dengan doa ini. Sayyiduna Ali menafsirkannya dengan penafsiran yang berbeda. Beliau menafsirkannya tadi dengan apa? Zaujah solihah. Nah, karena itu kebaikan, akan membawa kebaikan bagi seorang laki-laki apabila dia memiliki istri yang solihah, maka itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Demikian juga bagi seorang perempuan, apabila dia memiliki suami yang soleh, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Istri yang solehah adalah istri yang dia yang mukminah, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan suaminya. Nah, memenuhi hak-hak suaminya dan juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yad'u donga sapa Rasulullah Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khatta'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Allahumma duh Gusti Allah ighfir muga nyepura sapa panjenengan li maring ingsun khati'ati ing kesalahan ingsun wa jahli lan kebodohan ingsun wa israfi lan berlebihane ingsun fi amri ing dalem urusan ingsun. Wama anta wamalan ing perkara anta kang utawi panjenengan iku a'lamu luweh ngaweruhi bihi kelawan ma minni tinimbang sangking ingsun. Allahumma do Gusti Allah ighfir muka nyepura sapa panjenengan limaring ingsun. Jiddi ing sungguh-sungguhe ingsun wa hazli lan guyone ingsun wa khata'i lan salahe ingsun wa amdi lan sengajane ingsun wa kullu dzalika lan utahi saben-saben mangkono iku indi ana ngersa ingsun. Allahumma ighfirli Allahumma do Gusti Allah ighfir muga nyepura sapa panjenengan limaring ingsun ma ing dosa qaddamtu kang wis dinginaken sapa ingsun wa malan dosa akhartu kang wis ngakhiraken sapa ingsun wa malan dosa asrartu kang wis ngrahasiaaken sapa ingsun wa malan dosa a'lantu lan kang wis terang-terangan sapa ingsun wa malan dosa anta kang utawi panjenengan iku a'lamu luweh ngaweruhi bihi kelawan ma minni tinimbang sangking ingsun antal muqaddimu wa antal muakhiru anta utai panjenengan iku al muqaddimu kang dinginaken wa antalan utai panjenengan iku al muakhiru kang ngakhiraken wa anta ala kulli syai'in qadir wa antalan utai panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun iku qadirun kang maha kuwasa. Muttafaqun alaih. Nah, ini doa yang dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, doa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengampunan yang di sini dirinci, dirinci. Ini hampir semuanya sudah tercakup di sini. Nah, meskipun kalau kita berdoa misalnya Allahumma ghfir jami'a dzunubi itu lebih tercakup misalnya. Tetapi di sini untuk apa namanya? Untuk merinci dosa-dosa yang kemungkinan dilakukan oleh seseorang. Karena orang itu melakukan dosa itu kan macam-macam. Kadang seseorang sengaja dia melakukan dosa. Kadang seseorang nggak sengaja. Nggak sengaja itu ya sengaja. Cuman dia nggak tahu kalau itu adalah dosa. Sehingga kemudian dia melakukannya. Ada seseorang itu yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ada seseorang itu yang melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Nah, kadang kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, kadang kita melakukan dosa secara terbuka, kadang kita melakukan dosa itu dalam kesungguhan, kadang dalam gurauan, dan macam-macam. Itu semuanya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita doanya di sini apa? Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku, berlebihanku dalam segala urusan, dan yang paling ini wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Artinya kadang kita ini melakukan dosa tetapi kita nggak merasa kita melakukan dosa. Dikira nggak dosa saja, dikira kita itu orang yang baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kita telah melakukan dosa kepada Allah. Karena kebodohan kita terhadap jenis-jenis dosa. Karena seseorang itu kalau nggak belajar tentang ma'asi, seperti yang sudah pernah kita singgung, kalau seseorang itu tidak pernah belajar tentang ma'asi, hal-hal yang maksiat bagi hati, maksiat bagi jawarih, anggota badan, maka dia merasa dia tidak melakukan dosa. Dia merasa dia tidak melakukan dosa. Kalau seseorang itu nggak tahu kalau riya dalam beramal itu dosa besar, maka dia kayak nggak melakukan dosa. Meskipun setiap hari itu kalau dia beramal, itu karena manusia, untuk cari pujian manusia. Tapi dia nggak merasa kalau dia itu berdosa. Santai saja. Merasa bahwa dia tidak melakukan dosa. Seseorang kalau nggak tahu kalau ghibah itu dosa, tiap hari dia ghibah di jalanan, di di halaman, santai saja. Seperti dia nggak merasa, nggak melakukan dosa sama sekali. Seseorang yang nggak tahu bahwa sombong itu dosa, ketika dia menghina orang lain, ketika dia merasa lebih tinggi dari orang lain, dia biasa saja. Nggak merasa bahwa dia telah melakukan dosa. Seseorang yang mendengar, yang nggak tahu bahwa mendengar musik seperti alat musik gitar, seruling itu haram, itu dia santai saja mendengarkan musik, bahkan dia menyetel musik itu keras-keras, dan dia nggak tahu kalau itu dosa. Sebagian orang yang nggak tahu bahwa bersalaman dengan perempuan ajnabiyah itu adalah dosa, dia biasa saja salaman sama orang, sama sekali nggak merasa bahwa itu sebagai dosa. Artinya seseorang yang nggak tahu jenis-jenis kemaksiatan, maka dia akan merasa bahwa dirinya nggak melakukan dosa. Semakin banyak kita tahu hal-hal yang maksiat, maka semakin kita tahu bahwa kita ini banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kemungkinan dosa-dosa yang kita nggak mengetahuinya, maka di sini juga sudah tercakup. Ya Allah, ampunilah aku termasuk dosa-dosa yang aku yang nggak tahu, yang Engkau lebih tahu dari aku tentang dosa itu. Jadi semuanya, dosa yang saya sengaja, dosa yang saya rahasiakan, dosa yang saya lakukan secara terang-terangan, semuanya kita meminta ampunan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari keseluruhan dari doa yang kita baca tadi. Nah, sementara antal muqaddimu wa antal muakhiru, ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bijaksana. Zat yang maha bijaksana yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan sesuai dengan hikmah-hikmah tertentu yang Allah lebih mengetahuinya. Nah, Allah itu hakim, itu yang dimaksud dengan antal muqaddimu wa antal muakhiru. Wa anta ala kulli syai'in qadir, artinya Allah maha kuasa untuk mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada dan meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Itu yang dimaksud, karena sifat kudrah Allah itu hanya berhubungan dengan al-makhluqat, dengan makhluk saja. Sehingga syai' dalam di sini itu artinya adalah makhluk. Ala kulli syai'in qadir, artinya terhadap makhluk itu Allah maha kuasa untuk apa? Untuk mengadakan atau meniadakannya. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita, dan kita masih sisakan satu pertemuan lagi untuk bisa menyelesaikan. Besok kita khataman. Karena itu yang nggak hadir besok harus hadir. Semuanya diharapkan untuk bisa hadir karena besok kita akan khataman. Setelah kita ngaji kitab ini 2 tahun ya, hampir 2 tahun mungkin atau lebih. Dan alhamdulillah insyaallah besok kita akan bisa menyelesaikan seluruhnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.